何ですか？いや、さっき気持ちよくしてくれたでしょ。俺にマッサージしてあげようと思って。水泳とかで疲れてるでしょ。大丈夫です。ああ、まあそう言わずに、いいオイルあるから、これでやってあげる。大丈夫。Halo semua, balik lagi dengan gua FJR di channel Aidan Movie. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini gua mau bahas lagi sebuah film asal Jepang, yang mana film ini cocok banget buat kalian yang suka berlama-lama di kamar mandi. Dan buat kalian yang belum subscribe, bantu channel Aidan Movie berkembang dengan cara like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten saya selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, dan inilah filmnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan gadis cantik nan Bahenol yang bernama Misono Mizuhara. Di sini terlihat Misono yang entah kenapa ia enggan untuk segera pulang ke rumahnya setelah pulang sekolah. Di lain sisi kita akan diperlihatkan dengan suami istri yang sedang asik bermesraan sambil menyantap makanan. Sepasang suami istri itu tak lain adalah ibunya Misono dan ayahnya yang bernama Pak Joni. Usut punya usut, ternyata ibu Misono dan Joni ini baru saja menikah setelah ayahnya Misono meninggal 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian datanglah Misono ke rumahnya, namun terlihat hubungan Misono dan sang ayah kurang baik. Ibunya Misono yang melihatnya pun memarahi Misono sebab ia pulang terlambat ke rumahnya. Yang mana kita tahu Misono sebenarnya enggan untuk segera pulang ke rumah, entah apa sebabnya. Dan ibunya Misono juga menasehati Misono agar ia tidak berperilaku tidak sopan kepada ayah barunya itu, sebab Pak Joni sekarang adalah bagian dari keluarganya, dengan kata lain Pak Joni adalah ayahnya Misono. Sikap Misono yang seperti itu ternyata Misono mempunyai firasat bahwa Pak Otong bukanlah laki-laki yang baik. Setelah itu, Misono yang sedang beristirahat di kamarnya, tiba-tiba ia dihampiri oleh ibunya. Setelah sedikit berbincang, sang ibu memberitahu Misono bahwa dirinya akan pulang selama 1 minggu ke depan sendirian. Mendengar itu Misono pun terkejut, sebab ibunya akan meninggalkan putrinya dengan ayah tirinya berdua di rumah. Namun ibunya Misono yang sangat yakin jika Pak Joni adalah orang yang baik, ia pun meyakinkan Misono agar tidak berpikiran yang tidak-tidak dengan ayah tirinya itu. Dan ibunya Misono juga menasehati Misono lagi agar menjalin hubungan yang baik layaknya anak dan ayah. Singkat cerita, hari keberangkatan sang ibu ke kampung pun tiba. Ibunya Misono yang sudah bersiap-siap, ia berpamitan kepada suami dan anaknya sebelum berangkat. Ibunya Misono juga sempat berpesan kepada Pak Joni agar menjaga Misono dengan baik. Setelah ibunya Misono pergi, nampak terlihat raut muka-muka bejat Pak Joni mulai muncul. Misono yang merasa takut jika ayah tirinya melakukan hal tidak terpuji kepadanya, ia pun bergegas pergi ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya, sebab ia akan pergi ke sekolah. Kemudian saat Misono pergi ke sekolah, diam-diam Pak Joni masuk ke kamar Mizuno dan mengambil beberapa CD-nya Mizuno. Sudah jelas ya wak, kita tahu untuk apa CD-CD itu, hahaha. Di malam harinya saat Misono sedang tertidur, diam-diam Pak Joni pun masuk ke kamar Mizuno dan langsung meremas-remas gunungnya Mizuno. Mizuno pun kemudian terbangun dari tidurnya dan terkejut dengan keadaan di mana ayah tirinya itu yang sudah berada di sana. Namun sayangnya Mizuno tak bisa berbuat banyak untuk melawan, dikarenakan ia takut kepada ayah tirinya tersebut. Nah, di sini terungkap bahwa sebenarnya tujuan Pak Joni menikah dengan ibunya Misono adalah bukan karena cinta, namun karena Pak Joni ingin menggarap Serabi Lempit dan Gunung Super milik Mizuno. Dan akhirnya, adegan bercocok tanaman pun tak bisa dihindarkan. Singkat cerita, di pagi harinya setelah semalaman bercocok tanam, Misono yang akan berangkat ke sekolah pun tiba-tiba Pak Joni menghampirinya. Pak Joni yang tak kuasa melihat tubuh aduhai Mizuno, ia pun kemudian langsung menahan Mizuno dan melarangnya untuk pergi ke sekolah.
Di sana Pak Joni berjanji akan menelpon kepala sekolah bahwa Mizuno akan terlambat datang ke sekolahnya. Dan seperti biasa lagi dan lagi, Pak Joni pun memaksa Mizuno untuk melayani hasratnya untuk berolahraga bercocok tanam. Dan adegan bercocok tanam pun tak bisa dihindarkan. Di saat malam harinya terlihat ibunya Misono menelepon Mizuno untuk sekedar menanyakan kabar mereka berdua. Mizuno yang tahu bahwa dirinya diawasi oleh Pak Joni, ia hanya bisa mengatakan kepada ibunya bahwa dia dan Pak Joni baik-baik saja, tanpa masalah. Kemudian saat Mizuno sedang beristirahat, Pak Joni pun datang ke kamar Mizuno dan membawakan minyak kepadanya. Pak Joni mengatakan bahwa dia ingin memijat tubuh Mizuno, karena kasihan melihat Mizuno yang sepertinya sangat kelelahan. Yang mana hal itu hanyalah alasan Pak Joni, dan tujuan aslinya yaitu untuk meminta jatah malam kepada Mizuno. Dan adegan bercocok tanam pun kemudian berlanjut lagi. Kini hari-hari Mizuno pun hanya dihabiskan dengan bercocok tanam, siang malam pagi sore bersama Pak Joni. Dan 1 minggu pun kini hampir berlalu yang mana itu adalah hari terakhir ibunya berada di kampung. Mizuno yang dulunya tidak menyukai pada Pak Joni, kini ia mulai merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa, apalagi saat bercocok tanam dengannya dan di malam terakhir sebelum ibunya pulang, Mizuno pun mendatangi Pak Joni yang sedang tertidur di kamarnya. Dengan raut wajah Dede gemes, Misono pun mengatakan kepada ayah tirinya tersebut bahwa dia ingin melakukan ritual bercocok tanam sebelum ibunya pulang. Dan adegan panjang bercocok tanam pun kembali terjadi. Singkat cerita keesokan hari pun kini telah tiba, ibunya Mizuno yang baru datang disambut oleh suami dan anaknya. Namun karena dia kelelahan ibunya Mizuno pun langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Di akhir film terlihat Mizuno yang meminta jatah kepada ayah tirinya tersebut, dan mulai saat itu mereka pun selalu bercocok tanam setiap ada kesempatan, dan film pun selesai. Oke, segitu aja video kali ini dan buat yang tanya link filmnya, sudah saya kasih di kolom komentar. Saya FJR pamit undur diri, see you next video.